apa kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema yang sangat menarik mengenai deteksi dini kanker payudara. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Bob Andinata SPBK ONG. Beliau adalah dokter spesialis bedah konsultan onkologi dari Brawijaya Hospital Saharjo. Kita sapa dulu Dr. Bob yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Bob, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Alhamdulillah, hari Senin gitu ya, harus semangat dong gitu ya, habis weekend gitu ya. Dokter, hari ini kita bahas seputar deteksi dini kanker payudara. Dok, sebelum masuk ke tema, aku mau cerita sedikit, boleh ya dok ya? Boleh. Jadi aku beberapa bulan yang lalu memang baru kehilangan salah satu sahabat dekat juga yang meninggal karena kanker payudara, begitu ya dok ya. Sebetulnya sih beliau ini usianya 28 tahun dokter. Beliau ini sudah di mastektomi sebelumnya, sudah alhamdulillah dinyatakan sembuh sih dok. Tapi ternyata 1-2 tahun kemudian periksa ulang ternyata ada metastase, ada penyebaran begitu. Entah itu katanya ke otaknya atau ke tulangnya gitu ya. Jadi beliau ini semasa hidupnya waktu itu alhamdulillahnya selalu gencar gitu, aktif di media sosial untuk kasih tahu ke kita semua khususnya kaum perempuan untuk melakukan deteksi dini kanker payudara. Kita ambil hikmahnya aja dok ya. Jadi sebetulnya untuk bahas kanker payudara, ini kan kanker yang bisa dibilang selain kanker serviks gitu kan yang paling banyak dialami oleh kaum perempuan. Jadi apa sih yang perlu digarisbawahi di awal dulu dok seputar kanker payudara ini sendiri dok? Saya komen dulu tentang temennya ya, kasus temannya ya, bahwa kanker payudara itu biasanya terjadi kalau di data dunia itu usia 30 tahun ke atas. Jadi kalau ada kasus kanker payudara usia 28 tahun itu sangat-sangat jarang. Ya, tapi kita lihat perkembangan di akhir-akhir ini ternyata umur di bawah 30 tuh mulai banyak. Ya, saya pernah dapat yang paling muda itu 21 tahun. 21. Ya, bahkan ada rekan sejawat ya, saya juga pernah dapat paling muda 16 tahun. Ya kan. Nah, tapi jarang kasusnya dan sesuai dengan data yang ada tetap kita pakai patokan 30 tahun ke atas. Oke, soalnya kan kalau bicara kanker ini kan seperti misterius kesannya dok ya, karena kan bisa dibilang multifaktorial. Ada yang mengatakan apakah iya usia sekarang jadi patokan, karena kan dilihat juga katanya lifestyle-nya seperti apa atau genetiknya juga. Tapi sebenarnya kalau untuk khusus kanker payudara sendiri dok, mungkin faktor resiko apa yang perlu kita waspadai juga ya, karena kita kan fokusnya juga akan bahas deteksi dini. Jadi kita perlu aware apa sih faktor resiko yang kita miliki sebagai kaum perempuan ataupun kaum laki-laki juga berisiko juga kan, walaupun mungkin angka kejadiannya tidak sebanyak perempuan dok. Kalau kita ingin membicarakan tentang faktor risiko itu ada 2 ya. Satu, faktor risiko yang bisa dikontrol oleh kita, dan satu lagi adalah faktor risiko yang tidak dapat dikontrol. Ya. Yang pertama yang tidak dapat dikontrol, misalnya adalah mulai dia mendapatkan menstruasi, normalnya adalah 12 tahun, tapi mungkin ada yang dapatnya kurang dari 12 tahun. Atau dia menopause, normalnya di usia 50 tahun, tapi setelah 50 tahun dia masih menstruasi. Artinya apa? Kan pajanan hormon estrogen pada seorang wanita itu lebih banyak, oleh karena itu faktor resiko untuk mendapati kanker payudara juga lebih tinggi. Ya. Nah, ya, kemudian faktor keluarga misalnya. Itu kan nggak bisa dikontrol ya. Misalnya di sini yang dilihat adalah faktor keluarga generasi pertama, yaitu ibu kandung atau kakak adik kandung, yaitu tidak dapat dikontrol. Nah, kalau contoh faktor yang dapat dikontrol yang sekarang adalah lifestyle, ya. Sekarang udah banyak wanita-wanita yang karir, ya, lebih mengejar karir dulu, ya. Kok ketawa? Ya, jadi rata-rata tadi kan seperti itu sekarang. Jadi biasanya pasien-pasien ini di usia-usia 30 itu belum menikah, belum punya anak, dan belum menyusui. Seperti ketahui bahwa
ternyata Allah menciptakan air susu itu bagi kanker payudara itu perannya besar sekali untuk mencegah kanker payudara. Alhamdulillah. Iya, nah jadi itu istilahnya obat alami lah yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah kemudian, begitu banyaknya pasien-pasien yang dia lebih menunda-menunda kehamilan dan ASI tersebut, itu jadi faktor yang terbesar dari kanker payudara. Bisa jadi faktor resiko juga ya? Ya itu dia faktor resikonya yang terbesar. Yang terbesar yang kadang kita tidak sadari gitu loh, Dok. Gitu. Kan selama ini fokusnya tadi lebih ke apa makanan atau mungkin yang tadi usia atau lebih ke semuanya sih ya, Dok ya. Kalau makanan di sini lebih tergantung pada faktor lemak subkutan yang berada di dalam tubuh. Jadi biasanya makanan apa yang membuat seseorang jadi overweight atau obes, nah itu bisa membuat terjadinya atau faktor resiko yang jadi tinggi faktor resiko juga ya, kan bisa aja kurus tapi di area tertentunya dia ada penumpukan lemak begitu. Jadi target kita adalah di berat badan ideal, ya kan. Nah, jadi makanan secara langsung itu tidak ada yang mengakibatkan kanker payudara. Yang penting aktivitas fisiknya tadi. Betul, ya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya menarik ya. Tapi begini dokter, kalau bicara kanker itu kan selalu diidentikan dengan yang tumor ganas ya, Dok ya. Karena kan tumor ada juga yang jinak dan umumnya yang jinak juga banyak ya. Walaupun timbul pertanyaan juga nih, kalau ada riwayat jinak apakah ada potensi juga artinya di faktor resiko juga nggak untuk kanker payudara ini, begitu dokter? Ya, jadi gini, semua kelainan pada payudara itu tidak melulu kanker payudara. Ya, tercatat kanker payudara itu sekitar 10-15% dari seluruh kelainan di payudara. Ya, yang pertama apa yang paling banyak ternyata adalah pertama kita sebut kelainan akibat hormonal yang berhubungan dengan menstruasi. Yang paling sering disebutkan namanya fibrocystic change ya, atau fibrocystic disease ya. Nah, jadi dia timbul benjolan, timbul nyeri menjelang menstruasi, dan kemudian nanti setelah fase menstruasi berakhir, benjolan nyeri tersebut hilang. Dan itu yang paling tinggi, yang paling besar di antara semua kelainan payudara. Yang kedua adalah tumor jinak. Ya, tumor jinak yang kalau bahasa medisnya sering disebut FAM, ya, fibroadenoma mama. Ya, itu biasa pada usia-usia 20-an. Ya, nah, usia produktif. Ya, usia-usia produktif. Jadi tumor jinak ini ada beberapa sifat. Ada yang simple, ada yang kompleks, ada yang dia punya sifat berubah menjadi ganas. Nah, taunya dari mana nanti pada saat dioperasi keluar hasil PA-nya, lebih ke simple kah, kompleks kah, atau yang harus diambil sampelnya dulu. Betul, bukan diambil sampel tapi langsung diambil barangnya itu. Seperti jaringannya gitu. Ya, jadi pertama kali kita pastikan dulu, biasanya melalui screening ya. Pakai USG yang paling simple, ini apakah solid atau kistik, apakah dia kalau solid tuh maksudnya kayak bakso, ya. Kalau kistik tuh seperti balon kecil diisi air, ya, nah, itu kista. Kistik tuh kista. Apa sih maksudnya, jadi padat atau apa cair atau apa begitu, Dok? Kalau padat itu kayak bakso, ya. Kalau kista itu kayak balon diisinya ada air. Ya, itu membedakan antara kista dan tumor. Kalau kista tadi lebih banyak ke fibrocystic disease, kalau tumor paling banyak adalah tumor jinak, dan kalau dia pasiennya usia di atas 30, kita harus berpikir, jangan-jangan ini tumor ganas. Berarti selain faktor tadi usia atau mungkin keluhan yang dirasakan ya, Dok, entah itu mungkin periodenya dia lagi habis mens atau menjelang mens atau pada saat mens itu sendiri gitu ya. Artinya keluhannya ini apakah selalu teraba gitu ya? Artinya entah itu yang tadi padat atau seperti ada isi cairan, mungkin lokasi atau bergeser atau enggaknya, atau bisa aja nyeri aja gitu. Jadi bagaimana, Dok? Jadi biasanya pasien itu banyak datang itu karena dia nyeri, ya.
karena nyeri, banyak datang karena nyeri, sehingga dia cepet-cepet tuh datangnya. Karena nggak nyaman ya. Betul. Nah, ternyata yang nyeri itu umumnya diagnosisnya adalah fibrocystic disease, FCD tadi, bukan suatu tumor atau suatu kanker. Nah, kalau tumor atau kanker umumnya gejala awalnya adalah benjolan saja, ya. Mungkin yang benjolannya 1 cm, 2 cm, tapi karena nggak nyeri itu biasanya pasien anggap remeh ya, nanti-nanti aja lah. Nah itu yang salah. Makanya sangat dibutuhkan program screening atau deteksi dini, ya kan. Tujuannya adalah satu, yang nggak ada benjolan atau nggak ada gejala kita screening, apakah ada atau tidak gejala kanker itu. Makanya intinya screening. Dilihat gitu dari ya. faktor-faktor resiko, ya kan. Kemudian yang benjolannya kecil, kita pastikan apakah itu benjolan jinak atau kista. Dan kalau misalnya benjolannya curiga tumor, kita pastikan kembali apakah itu jinak atau itu ganas dengan berbagai macam rangkaian pemeriksaan gitu ya, dok ya. Dokter, kita jeda dulu sebentar ya, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya lebih detail lagi ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai deteksi dini kanker payudara bersama dengan Dr. Bob Andinata SPBKOM. Beliau adalah dokter spesialis bedah konsultan onkologi dari Brawijaya Hospital Saharjo. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi kenapa sih dok, nih pertanyaan semua orang deh kayaknya gitu ya. Kenapa kanker serviks ataupun kanker payudara itu di perempuan nih yang teratas gitu ya. Padahal kan screeningnya kalau aku perhatiin kan udah banyak gitu, itu program pemerintah juga gitu kan. Jadi artinya gini, apakah memang karena datangnya ini terlambat atau mungkin tadi nggak terlalu aware di awal gitu, keluhannya nggak terlalu mengganggu dia, jadi dihiraukan atau bagaimana. Jadi apa akar masalahnya sehingga sangat penting sekali screening di sini untuk sekali lagi selalu ditekankan. Ya, jadi bagi wanita memang ini momok ya, kanker payudara dan kanker serviks. Ya, saya ambil data di Indonesia dari Pusat Kanker Nasional ya, Rumah Sakit Darmais, dikatakan bahwa angka kunjungan terbanyak untuk kanker itu adalah kanker payudara. Jadi sebanyak kurang lebih 60%. Kedua, serviks jauh dibandingkan dengan payudara, kurang lebih sekitar 19% lah. Ya, jadi levelnya timpang sekali. Oleh karena itu rasanya memang deteksi dini atau screening untuk kanker payudara ini harus lebih giat lagi. Ya, jadi apa sih maksudnya screening tadi? Jadi maksudnya itu adalah kita melakukan deteksi pada orang normal. Jadi wanita-wanita sehat kita harus lakukan screening, ya, terutama wanita-wanita yang mempunyai faktor resiko. Ya, jadi dia orang normal tapi dia punya faktor resiko. Kita harus cari apakah yang beresiko itu ke depannya bisa kena kanker payudara atau enggak. Jadi kita berharap pasien itu mungkin kena kanker payudaranya ya di stadium 0 aja lah cukup. Stadium 0 tuh bagaimana pengertiannya dok? Ya, stadium 0 itu adalah biasanya kita ketahui pada wanita-wanita yang dilakukan USG atau mamografi, kelihatan ada semacam massa. Coba ditanda sebentar ya dok ya. Ini ada penelpon masuk, coba disapa dulu ya. Halo. Halo. Iya, dengan Ibu siapa? Di mana, Bu? Ibu Yuli di Jakarta. Ibu Yuli, usia berapa? Apa yang ditanyakan kepada Dokter Bob? Langsung saja pertanyaannya. Iya, Dok. Usia saya 50. 50. Saya kemarin udah USG payudara, ada benjolan. Hasilnya ini, Dok. Bacaannya tampak lesi
nodular ya. Tampak lesi Minimal hiprokolik Hipoekoik. kuadran. Medial payudara kanan ukuran 0,6 kali 0,7 kali 0,3. Oh, iya. kanan. Itu tumor jinak atau bukan, Dok? Dokter Iya. ada yang ditanyakan dulu kepada Ibu Iya, Yuli? Ibu menstruasinya bagaimana sekarang? Udah nggak datang. Ya, jadi kalau bisa saya simpulkan di usia Ibu yang 50 tahun ini Ibu masuk ke perimenopause. Artinya mungkin sebentar lagi Ibu mau menopause, artinya ada fluktuasi hormon estrogen yang bekerja di tubuh Ibu. Artinya apa? Mungkin sering timbul kista-kista. Ya, namanya mungkin FCD, ya. Nah, kemudian kalau kita USG, ya, di mana ukurannya kurang dari 1 cm, itu sulit sekali membedakan antara dia kista atau dia suatu yang padat, ya. Nah, program deteksi dini screening untuk di atas 40 tahun, selain USG juga Ibu harus lakukan mamografi untuk memastikan benjolan tersebut adalah bukan suatu yang padat, ya. Tapi kalau dilihat dari usia Ibu, ya ini saya diagnosis Ibu sepertinya ya itu tadi menderita FCD. Nah, biarkan saja nanti Berbahaya, Dok. follow up ulang. Nah, nanti biasanya seiring dengan masuknya menopause, menstruasinya hilang, benjolan tersebut juga akan hilang. Berbahaya atau tidak tadi pertanyaannya kan? Tadi kan Tapi jawabannya Dok, udah. udah nggak datang bulan, udah menopause, udah 50. Iya. Nah, nanti yang dikatakan menopause itu bila dalam 1 tahun Ibu tidak ada menstruasi lagi. Ya, jadi Iya, dia bacaannya ini, Dok, silkesip ya. Iya. Itu tanda tanya gitu. ya itu interpretasi dokter radiologi bisa bermacam-macam. Nah, jadi kalau lihat dari usia, ukuran kelainan di USG, ya, jadi kemungkinan besar Ibu menderita namanya fibrokistik disease dan itu adalah normal pada usia Ibu yang 50 tahun. Dok, nggak bisa nggak besar, nanti nggak bakalan besar kan benjolan? Ya, itu kan kurang dari 1 cm. Nah, nanti Ibu follow up ulang. Ya, 3 bulan saja. Ya, 3 bulan. nanti 3 bulan, USG atau nanti Ibu mamografi, Dok? boleh USG dan boleh mamografi sekalian. Dok, kalau Ya, terputus ya. Jadi lebih ke bagaimana nih langkah-langkah selanjutnya tadi follow up lagi aja gitu ya. Nanti diulang lagi itu untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya, Dok ya. Kurang lebih seperti itu. Karena kan kekhawatirannya apakah ini nanti berbahaya atau membesar atau apa gitu ya. Tadi kan memang karena faktor hormonal juga gitu ya, Dok ya. Pas banget usia gitu ya. Oke, Dokter, dilanjutkan kembali, Dok, mengenai tadi pemeriksaan atau screening gitu ya, Dok ya. Tadi kan kalau ditemukan ada massa nih. Tadi baru sampai situ nih, Dok gitu. Kemudian selanjutnya apa sih gitu dari penjelasan dokter yang maaf sempat terpotong tadi? Iya. Jadi kalau seandainya nanti kita temukan ada massa, kita harus kontrol lebih dalam lagi ya, atau cek lebih dalam lagi ya kan. Seperti Ibu tadi, dia sudah periksa USG, kita harus di atas 40, kita lakukan pemeriksaan mamografi. Ya. Nanti pemeriksaan mamografi itu dilihat apakah nanti ada massa yang ke arah curiga ganas atau tidak. Nah, tapi kadang-kadang payudara wanita sekarang 40 tuh mungkin masih padat. Ya, masih padat sehingga wanita itu suka tidak nyaman atau nyeri dilakukan pemeriksaan mamografi. Seperti betul ditekan, dipencet gitu, apa segala. Nah, ya jadi untuk yang padat tadi, nah ternyata sudah berkembang atau ada teknologi terbaru namanya alat ABUS atau automatic breast ultrasonografi. Ya, jadi di Brawijaya Hospital Sehari ada? Kita di Brawijaya sudah ada alat tersebut. Tujuannya adalah untuk
pemeriksaan imaging pada payudara yang padat tadi ya, mengurangi rasa tidak nyaman pada pasien. Jadi menguntungkan pasien ya. Betul. Seperti itu, ya. Itu hanya untuk program screening. Artinya jika pada screening menggunakan alat abus tadi ada indikasi untuk tumor ganas, tetap kita harus melakukan pemeriksaan mamografi untuk memastikan. Oh, ya. begitu ya. Seperti Jadi itu. intinya gambaran screening itu seperti itu ya dok ya. Jadi sebenarnya harus paham dulu nih kita sebenarnya punya faktor resiko yang seberapa tinggi nggak sih gitu ya dok ya. Iya, jadi saya masih mengembangkan program-program scoring untuk faktor resiko. Ya, jadi faktor resiko mana saja yang ini nggak apa-apa atau resiko rendah, faktor mana saja yang lebih ingin digali lebih dalam lagi. Oke, dok. Tadi kan kita bicara secara umum ya usia produktif atau usia-usia yang katakanlah yang udah menopause segala macam. Kalau yang kelompok khusus seperti kan ada juga ya yang kanker payudara pada ibu hamil gitu ya. Ini kan kondisi yang khusus nih gitu ya. Bagaimana penanganannya dan juga nanti pasca melahirkannya juga kan banyak sekali pertanyaan nih terkait dengan case ini gitu ya dok ya. Jadi kalau untuk tanggapan dokter pribadi mengenai kanker payudara dan juga ibu hamil itu bagaimana itu dokter? Jadi ini ada beberapa kasus dia dideteksi atau didiagnosis kanker payudara, tapi pada saat itu juga ibunya hamil. Ya kan? Mungkin disapa dulu ya penelponnya ya, ditahan dulu sebentar ya. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Eli, di Baik, Ibu Eli usianya berapa Bu? Volume televisinya mohon maaf bisa dikecilkan terlebih dulu ya. Ya, sayang sekali terputus ya. Oke, saya menunggu telepon masuk berikutnya. Dilanjutkan dulu deh dok, yang mengenai tadi kasus kanker payudara yang ditemukan pada ibu yang kebetulan saat itu sedang hamil nih, begitu ya. Nah, jadi kita harus pastikan dulu kehamilannya di trimester keberapa. Trimester 1, 2, atau 3, ya kan? Nah, pada prinsipnya terapi kanker payudara yang paling aman pada ibu hamil itu adalah operasi. Operasi dok. Ya, sedangkan sistemik terapi itu ada syarat-syaratnya dan biasanya kita tidak prioritaskan dulu itu belakangan seperti itu. Jadi saya ada kasus wanita usia 28 tahun didiagnosis kanker payudara saat itu stadium 2. Kebetulan dia bilang saya sudah tidak mens lagi, telat 2 bulan dan di tes kehamilan ternyata hamil. Ya, jadi kehamilannya waktu itu kurang lebih 20 minggu ya, trimester pertama. Nah, terus belum banyak treatment yang ada untuk kanker payudaranya. Dan kebetulan itu adalah anak kedua. Jadi anak yang diharapkan sama si pasien, dan dia datang ke saya, dia ingin saya selamat dan bayi saya selamat. Terus saya bilang, oke, ibu nggak usah cemas, ya kan? Pemikiran untuk menggugurkan kandungan itu jauh-jauh dibuang, ya. Kita selamatkan ibu dan anak. Apa yang kami lakukan saat itu adalah kebetulan saya bekerja di Pusat Kanker Nasional, kita melakukan sebuah diskusi khusus, ya kan. Nah, jadi program pertama adalah melakukan tindakan mastektomi atau pengangkatan payudara pada tumor di dalam payudaranya. Ya, setelah dilakukan pengangkatan, ya, kemudian kita evaluasi. Kebetulan pasien saat itu butuh kemoterapi setelah pengangkatan. Nah, jadi kemoterapinya kita tunda pemberiannya, ya, sampai si anak dilahirkan. Jadi anaknya di follow up terus, ya, baik sebelum operasi, intraoperasi maupun setelah operasi. Ya, nah ini bekerja sama dengan dokter-dokter
obstetri di bidang Obgyn obgyn di peto maternal dan juga dengan dokter anak. Ya kan? Nah, jadi kebetulan kita di rumah sakit di Brawijaya Hospital Saharjo punya dokter-dokter yang kompeten Alhamdulillah dan ya. seperti Oke. itu. Jadi satu kasus aja tadi dipelajari Ya, satu tim betul. full gitu Nah, dipelajari betul-betul ya, nih apa nih resiko-resikonya juga gitu ya. Baik, coba disapa dulu lagi ya. Halo. Selamat pagi, Bu. Dengan siapa Ibu? Selamat Di pagi, mana? Pak Dokter. Ibu siapa Bu? Di mana usianya juga berapa? Dewi. Silakan langsung saja pertanyaannya ya. Oh, yang tadi ya? Iya. Ini yang tadi terputus, Dok. Alhamdulillah tersambung lagi. Oke, selamat pagi Bu Eli. Ya. Silakan. Saya di usia 48 tahun. 48. Anak saya ini masih menyusui. Dia umurnya 5 tahun. Berbahayakah, Dok? Masih menyusui? Di usia dia masih 5 tahun. Oh gitu. Jadi usia Ibu Eli ini usianya 48 tahun, masih Masih aktif menyusui. menyusui Oh, iya. anaknya. Usianya sampai 5 tahun. Nih artinya ada resiko ke depannya nggak Dok untuk payudara Oh, Ibu iya. Elinya gitu ya maksudnya ya? Ya, ini untuk ibunya sendiri, untuk resiko kanker payudaranya sih tidak ada ya. Jadi di dalam beberapa literatur bahwa yang paling bagus menyusui itu adalah di atas 1 tahun. Tapi tidak ada keterangan lebih lanjut apakah 5 tahun itu berbahaya atau tidak. Jadi kalau berdasarkan literatur di atas 1 tahun masih menyusui, berarti ibu ini termasuk yang bagus ya. Nah, tapi mungkin untuk perkembangan anak ya kan, nah itu mungkin lebih baik ditanyakan sama dokter anak. Iya, ke karena dokter anak. karena mungkin pengalaman saya mungkin setelah mungkin 3 tahun ya itu zat-zat gizi di dalam ASI itu juga sudah mulai berkurang. Iya, jadi itu kalau untuk ke anak ya pasti ke dokter anak ya. Tapi Betul, kalau ya. untuk resiko ke kanker payudara atau enggak itu Itu bagus. nampaknya enggak ya. Nggak ada Dok, ya? masalah, Nggak ada ya. masalah begitu ya Dok ya. Jadi sebenarnya dilihat-lihat tadi kembali lagi sebenarnya saya ini punya faktor resikonya cukup tinggi atau enggak gitu ya Dok ya. Dan jangan lupa lakukan screening yang tadi ya Dok ya. Betul. Sebenarnya simpel aja seperti sadanis tadi ya Dok ya. Iya. Oke, dokter kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya Dok ya. Iya. Karena ada pertanyaan dari email juga yang menarik juga yang menunggu untuk dokter jawab ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya ada di bawah ini, nama, usia Anda, atau usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggal, dan pertanyaan selengkap mungkin. Ini pertanyaan pertama dari Mahlida, usianya 24 tahun dokter. Dokter, umur saya masih 24 tahun. Sekitar 7 bulan yang lalu, saya operasi tumor fibrocystic change. Seperti yang sudah dokter jelaskan ya Dok ya. Nah Dok, fibrocystic change itu bagaimana sih penjelasannya gitu ya? Apakah masih tergolong kista atau FAM? Kemarin sesaat sebelum operasi saya raba, maaf benjolannya itu terasa padat, keras, dan bisa digerakkan. Selain itu Dok, yang mau saya tanyakan apakah makanan menjadi salah satu pemicunya? Kebetulan saya hobi makan ayam. Nah, ada pengaruhnya nggak tuh Dok? Terima kasih. Bagaimana dokter? Langsung dijawab ya. Langsung Ya. dokter silakan. Jadi penyakit fibrokistik atau fibrokistik change itu sebenarnya berhubungan erat dengan faktor hormonal dan berhubungan dengan menstruasi. Timbulnya di usia-usia di mana hormonnya itu meningkat, yaitu usia-usia 20 sampai 30 ya. Ini kebetulan Cocok 24 nih. pas Masuk ke dalam kelompok itu gitu ya. Dan di usia-usia mau menopause, di mana fluktuatif tadi hormon ya kan. Lagi naik turun lah. Ya, roller kalau coaster. usia-usia 20-30 tuh ya mungkin usia-usia minta kawin ya istilahnya. Jadi tinggi seperti itu. Ya Allah, gitu ya. Ya, nah jadi wajar timbulnya ada benjolan di payudara, makanya kita butuh screening. Memastikan benjolan itu apakah kista atau tumor. Ingat, kalau kista obatnya bukan operasi. Ya, kista kita cukup observasi. Nanti kalau misalnya dia ndak hilang, misalnya dalam 2 tahun, oke,
kita lakukan operasi. Karena angka keganasan kista sangat-sangat kecil, ya kurang dari 5%. Nah, kalau misalnya kista dia kan isinya air, kalau dia 2 cm ke atas cukup disedot aja, aman. Jadi nggak usah dilakukan operasi, sedot nanti hasilnya bisa kita periksakan ke laboratorium dan umumnya hampir menyatakan itu bukan suatu cairan ganas, ya. Nah, kemudian kita harus pastikan dengan USG apakah ini kista atau padat. Nah, kalau padat baru seperti bakso, baru kita lakukan operasi. Oke, gitu ya. Lihat teksturnya itu bagaimana gitu. Iya, nah seperti itu. Untuk kaitannya tadi pola makan, makanan-makanan yang sering dikaitkan terkait dengan hormonal tadi yang jadi makin fluktuatif, jadi memicu atau men-trigger. Secara langsung tidak ada, ya. Tapi secara tidak langsung makanan-makanan tersebut bisa membuat tubuh kita overweight atau obese, di mana kalau overweight, obese ada timbunan lemak di dalam tubuh kita. Lemak itu nanti yang bisa meningkatkan produksi dari hormon estrogen. Oke, kalau untuk mencegah mungkin bisa kambuh-kambuhan, jadi diet lemak salah satunya bisa nggak dok? Untuk yang fibrocystic change tadi diet lemak enggak juga ya, seperti yang itu. penting tadi pola hidupnya pola olahraga, fisiknya olahraga perbanyak gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tia, 30 tahun, Pondok Gede. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau masih saja terasa nyeri di bagian bawah payudara kiri, meskipun tidak ada benjolan, itu kenapa ya dok ya? Apakah patut dicurigai dok? Kebetulan saya memang sudah ada riwayat 3 kali pengangkatan tumor jinak di payudara kanan dan kiri saya. Kalau sekarang masih sering merasa nyeri walau diraba-raba ini tidak ada benjolan, kira-kira ini perasaan saya aja karena pernah ada bekas operasi atau mungkin di pikiran gitu ya. Umurnya berapa sekarang? Usianya 30. Apa, maaf, bisa muncul lagi dok si tumornya ini walaupun tanpa ada benjolan, tapi nyerinya kayaknya permanen ya, jadi enggak ya? Jadi kayak sering nih nyerinya menetap gitu ya. Jika di payudara nyeri, yang nomor 1 kita pikirkan adalah tadi fibrocystic change, bukan tumor, ya. Nah, apalagi kemudian ada riwayat 3 kali operasi, ya saya harus tahu dulu apa hasil PA-nya 3 kali operasi itu. Jadi seperti kita ketahui bahwa ada perubahan atau tumor jinak di payudara itu ada 3 jenis. Satu yang simple. Simple itu maksudnya sekali operasi udah, berikutnya jarang dia kambuh. Yang kedua adalah yang kompleks, di mana bisa berkali-kali operasi dan hasil tetap jinak. Saya sendiri punya pasien pernah 8 kali operasi. 8 kali operasi. Dan hasil jinak semua. Itu ya kan? Bawaan masing-masing orang ya dok ya? Iya. Mulai hilang pada saat dia mulai nikah. Nikah, dia punya anak, menyusui, itu udah hilang. Nah, jadi itu obatnya seperti itu kan. Nah, alhamdulillah ya Allah. Nah, yang ketiga tadi kan simple, kompleks. Yang ketiga dia perubahan menjadi ganas. Nah, jadi kita harus tahu 3 itu apa sih sebenarnya? Apakah dia pas di PA itu sama dokter PA, apakah dia fibrocystic disease, FCD, atau dia tumor. Tumornya itu apa, yang mana, yang tipe yang simple kah? Tipe yang kompleks kah? Apa tipe yang perubahan menjadi ganas. Nah, berdasarkan hasil PA itu kita nanti akan men-treatment seorang pasien mana yang lebih cocoknya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya jawabannya untuk Tia ya. Tapi sebenarnya gini ya, jadi kan ini tumor jinak atau tumor ganas, dan kalaupun tumor ganas tadi di istilah dokter mudah-mudahan stadium 0 gitu ya dok ya. Jadi maksudnya ini ada beberapa stadium gitu ya dok ya, yang akan menentukan treatmentnya juga seperti apa, maaf efek sampingnya juga bagaimana, atau mungkin angka apa nih menyebutnya nih, kesembuhan, keselamatan, bagaimana itu. Jadi supaya kita jadi makin sadar pentingnya deteksi dini untuk mencegah sesuatu yang maaf jauh lebih buruk lah katakanlah dokter. Jadi gunanya deteksi dini tadi adalah mencegah timbulnya kelainan di payudara.
Yang kedua adalah mencegah timbulnya mungkin tumor jinak di payudara. Yang ketiga, kalau sudah ada tumor jinak, jangan sampai berubah jadi tumor ganas. Ya, yang tujuan berikutnya adalah kalau ada tumor ganas, jangan sampai stadiumnya naik. Ya, nah jadi kalau bisa stadium 0 atau mentok-mentok di stadium 1. Jadi stadium di kanker payudara itu ada 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau 0 sama 1 sama 0 sama 1 biasanya cukup operasi saja sudah cukup. Kalau masuk ke stadium 2, habis operasi ditambahkan dengan radiasi, ditambahkan dengan sistemik terapi. Sistemik terapi ini ada 2 macam, ada 3 sekarang malah. Ya, 1 kemoterapi, 2 hormonal terapi, 3 terapi target. Bahkan sekarang udah berkembang namanya imunoterapi. Imunoterapi. Iya, Jadi setelah target terapi ada imunoterapi. ada imunoterapi Makin lagi berkembang ya, makin berkembang. Nah, kalau stadium 3 udah semakin banyak lagi penggunaan sistemik terapi tadi ya. Jadi operasi juga, target terapi juga, radiasi juga. Banyak. Artinya mengeluarkan biaya yang lebih besar. Betul. Tapi angka kesembuhannya jadi turun. Ya Allah. Ya. Oke, jadi dia apa namanya itu bertolak belakang ya antara biaya sama kesembuhan. Nah, di stadium 4 operasi sudah prioritasnya paling bawah, ya kan? Nah, payudara diangkat pada stadium 4 misalnya hanya untuk mengurangi bau, mengurangi perdarahan atau mengurangi nyeri, tapi tidak menyembuhkan, ya kan? Dan angka kesembuhannya juga sangat-sangat kecil sekali. Nah, jadi tujuan kita screening jangan sampai deh, ya kan? Kalau misalnya pasien ketahuan kanker payudara jangan sampai masuk di stadium 2, stadium 3, stadium 4. Jadi screening untuk menyelamatkan masa Betul, depan kita semua begitu ya. Oke Ya. dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai deteksi dini kanker payudara bersama dengan Dr. Bob Andinata, SPBK ONG. Beliau adalah dokter spesialis bedah konsultan onkologi dari Brawijaya Hospital Saharjo. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya. Jadi sebelum ke closing statement dok, gitu ya, buat para Kartini di luar sana gitu ya. Tadi udah makin paham deh gitu kan, ternyata seperti itu loh kanker payudara, dan kita penting sekali untuk deteksi dini, screening tadi ya dok ya, untuk mengetahui faktor resiko juga dan mencegah sesuatu yang jauh lebih buruk, menyelamatkan masa depan. Terus juga, tapi begini dokter, di tengah-tengah pandemi seperti ini gitu ya dok ya, mau keluar rumah aja takut. Betul. Bagaimana dengan mungkin saudara-saudara kita, kawan-kawan kita di luar sana yang mungkin ada keluhan nih dok. Harusnya kan periksa, tapi mungkin maaf jadi nunda-nunda karena mungkin ya agak-agak repot juga nih keluar sekarang gitu. Tapi sebenarnya di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, di new normal gitu ya, apa sih yang sebaiknya mindset yang perlu disingkirkan supaya kita bisa mencegah kanker payudara itu sendiri dok? Jadi di tengah keadaan kita yang sudah mulai reda lah dari pandemi Alhamdulillah ini, sih. alhamdulillah sekarang kita masuk ke new normal. Jadi deteksi dini itu jangan ditunda-tunda, apalagi pada orang-orang yang punya faktor resiko tadi, ya kan? Karena semakin menunda, seandainya dia kecenderungan punya kanker ganas, maka nanti stadiumnya akan tambah tinggi. Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah tetap protokol kesehatan, tetap kita jaga, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Udah paham lah ya Sudah semuanya. paham, sudah semuanya udah tahu ya. Dan di rumah sakit kami kita akan tetap lakukan seperti itu, dan tetap jangan takut. Ini mau launching ya dok ya, bentar lagi ya dok ya? Kita mau launching Juli di ya, dok ya? awal Juli. Alhamdulillah gitu ya dok ya. Jadi mungkin yang buat daerah rumahnya di situ gitu ya, bisa, jadi nggak usah takut-takut gitu ya dok ya untuk melakukan pemeriksaan. Yang penting tadi ada prosedur yang sudah, atau mungkin apa istilahnya tadi yang jaga Apalagi jarak, mungkin segala macam. bagi pasien-pasien yang
tertunda pengobatannya mungkin atau tertunda screeningnya ke luar negeri karena lockdown. Iya. Susah kan sekarang kan. Iya, Dok. Jadi ya, tetap kita bisa melakukan seperti Karena istilahnya tadi apa ya, seperti bermain dengan waktu juga ya, Dok. Betul, Ya, artinya walaupun corona tuh ada gitu, tapi jangan menghentikan langkah kita juga untuk Betul, melakukan deteksi ya, dini seperti atau itu. pengobatan itu Ya, sendiri ya, Dok ya. Karena tadi kan waktu terus bergulir gitu ya. Ya. Jadi harus diperhatikan juga komplikasinya, maaf, yang bagi pasien-pasien yang memang sudah dinyatakan dengan cancer gitu ya, Dok ya. Itu yang perlu diperhatikan. Dokter, jadi mungkin sebelum ke closing statement ya. Jadi kalau dibilang gitu ya, pencegahan bisa dicegah atau enggak, jadi balik lagi ke pentingnya deteksi dini gitu ya. Mungkin dokter ada saran khusus nggak sih buat faktor resiko yang bagaimana nih, usia berapa barangkali? Atau mungkin yang menganut, maaf, gaya hidup yang seperti apa? Atau mungkin ada, maaf, penyakit-penyakit penyerta atau bawaan sebelumnya yang bisa jadi men-trigger juga. Kita kan nggak tahu, Dok. Nah, bagaimana itu dokter untuk tambahan aja sebelum kita masuk ke closing statement, Dok? Ya, jadi untuk kanker payudara temannya ini biasanya kanker ovarium, ya kan. Nah, jadi ada riwayat yang kanker ovarium biasanya bersama-sama dengan bisa terjadinya kanker payudara. Kemudian deteksi dini ini adalah untuk mencari kanker payudara, dan kanker payudara itu survivalnya 5 tahun. Artinya apa? Setelah 5 tahun ada lagi tuh program deteksi namanya. Jangan sampai terlena. Betul. Iya betul. kan? Jadi setelah sembuh kita ada program tahunan namanya ya, untuk memastikan. Rutin ya, Dok? Rutin, walaupun dikatakan sembuh setelah 5 tahun masih ada ancaman walaupun angkanya kecil, seseorang itu akan kambuh kembali. Nah, jadi program deteksi dini ini berkembang seperti itu. Betul. Jadi nggak hanya untuk yang belum punya kanker payudara, tapi yang sudah sembuh dari kanker payudara, dia akan harus check up atau Walau follow up. tidak ada keluhan ya, Dok. Walau ya. tidak ada keluhan. Merasa alhamdulillah sehat, merasa bugar gitu Iya, ya, Dok ya. betul. Tapi tetap harus tadi ya, Dok ya. Jadi buat yang belum terkena atau yang sudah terkena, tadi ya programnya masing-masing harus dijalankan dengan istilahnya apa ya, rutin, disiplin begitu ya, Iya. Dok ya. Saling mendukung tuh deh. Saling mendukung antar perempuan gitu Iya, ya, Dok ya. betul. Baiklah dokter, karena waktunya juga kan terbatas gitu ya. Jadi sebenarnya kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini, deteksi dini kanker payudara, khususnya bagi, sekali lagi tekankan, untuk para Kartini atau perempuan di Indonesia. Silakan dokter. Iya, jadi karena angka kanker payudara itu sangat tinggi, baik di Indonesia, di Asia, maupun di dunia. Dunia Global ya, ini. nomor 1 saat ini ya, sangat jauh meninggalkan penyakit-penyakit pada wanita lain, misalnya serviks ya. Jadi segera untuk melakukan deteksi dini atau screening, mulai dari sadari, kemudian nanti berlanjut ke sadanis ya, periksa Sadari, untuk sadanis. sadanis. Ya. Kapan waktunya? Jadi mulainya kapan? Jadi pada saat seorang wanita sudah mulai menstruasi, ya. Oke. Nah, mulai lebih intens lagi di usia 20 tahun Oke. ke atas, ya kan. Nah, kemudian kita sudah punya program-programnya, ya, kurang dari 20 bagaimana deteksinya, di atas 20 atau di atas 30 bagaimana, semuanya ada program-programnya. Lengkap begitu ya. Lengkap seperti itu. Alhamdulillah. Ya, jadi diharapkan dengan melakukan screening atau deteksi kita bisa tahu keadaan payudara. Seandainya ada kelainan, kita bisa langsung treatment atau obati, sehingga untuk mencegah kanker payudara juga bisa lebih bagus. Oke, baik dokter. Terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. insya Allah. Sukses berkah selalu untuk dokter ya. Ya, Baik, amin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayunityas beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.